Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alfisianto dengan NIM 1830 10502. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran terkait bagaimana cara menggunakan media, keterampilan mengelola kelas, dan terakhir itu cara menutup pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu terkait himpunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Grad. Berdoa mulai. Nah, baiklah. Selanjutnya itu ketua kelas silakan dilaporkan siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua, Baik, Pak. berarti hadir semua. Terima kasih. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada materi seperti yang pernah Bapak katakan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas terkait himpunan. Nah, apa itu himpunan dan bagaimana bagian-bagian himpunan? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kepada Anda semua silakan menyimpan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi hari ini, dan juga sedikit memperhatikan ruangan kelas. Jika ada sampah yang masih berserakan, silakan dibersihkan dan juga diantarkan ke tempat sampah. Dikasih waktu 1 menit. Baik, Pak. Materi kita hari ini yaitu terkait himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan benda yang jelas dan juga nyata yang terkumpul dalam suatu tempat. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, apa-apa saja itu himpunan seperti yang akan Bapak katakan contoh dari sebuah himpunan. Contohnya itu 36 murid lokal ini akan melakukan tamasya kepada Surabaya. Nah, itu kan jelas contohnya 36 orang siswa. Sedangkan contoh yang bukan himpunan itu adalah eh, saudari yang di belakang itu cantik sekali. Nah, definisi cantik itu adalah kata-kata yang relatif dan itu bukan sebuah himpunan. Nah, itu perbedaan dari himpunan dan juga yang bukan himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang jelas, sedangkan yang relatif tadi adalah yang bukan himpunan. Nah, untuk himpunan itu sendiri, himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, bisa A, B, ataupun huruf abjad yang lainnya. Yang penting biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Adapun yang biasanya dipakai dalam himpunan itu adalah huruf kurawal seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, untuk pembatas antara satu satuan di dalam himpunan tersebut biasanya dibatasi dengan koma. Nah, seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada anggota himpunan. Kita beri contoh pertama. Nah, dikatakan di sini bahwa A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Jadi, berapa saja bilangan asli yang kurang dari 6? Jadi, himpunan A sama dengan kurung kerawal 1,2, 3, 4, 5. Nah, itulah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, ini bisa dikatakan dengan himpunan karena jelas. Nah, untuk selanjutnya itu misalkan H memiliki anggota dari huruf-huruf merdeka, berarti huruf-huruf merdeka itu adalah anggota himpunan dari H. Nah, berapakah jumlah dari himpunan dari huruf H? Apakah ada yang mengerti? Nah, berapa kira-kira jumlah dari himpunan H yang memiliki huruf kata-kata merdeka? Jadi tadi ada himpunan H yang memiliki anggota mer, de,
K. Nah, di sini ada himpunan H yang memiliki anggota himpunan yaitu kata merdeka. Nah, berapa kira-kira jumlah himpunan dari H tersebut? Nah, tinggal kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti H yang memiliki 7 buah anggota himpunan. Jadi N sama dengan 7. Nah, selanjutnya itu jika I memiliki anggota himpunan kata matematika, jadi kata matematika itu adalah anggota himpunan dari I. Berapa jumlah dari anggota himpunan I? Nah, sama seperti soal yang berikut ini. Ada yang bisa? Saya, Pak. Baik, silakan yang di belakang. 10, Pak. Ya, benar sekali. Ada 10. Jadi anggota himpunan I sama dengan kurung awal tadi itu kata matematika. Matematika. Nah, jadi N berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Jadi himpunan I memiliki anggota 10. Nah, itulah dia sedikit gambaran terkait anggota-anggota himpunan. Selanjutnya kita akan masuk kepada himpunan bagian. Nah, bagaimana pula jika himpunan bagian ini? Nah, himpunan bagian ini adalah bisa dikatakan ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, himpunan A ini adalah himpunan bagian B. Nah, ini adalah lambang himpunan bagian. Artinya, setiap anggota A ada itu di setiap anggota B. Tetapi untuk anggota B belum tentu ada di setiap anggota A. Nah, bagaimana persoalan berikut ini? Nah, sedangkan yang C himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Nah, dari 3 buah himpunan di atas bisa kita lihat mana yang himpunan bagian tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa B itu himpunan bagian dari A. Karena setiap hewan berkaki 4 itu adalah himpunan hewan. Jadi setiap anggota B itu ada di himpunan A. Nah, lalu bisa dikatakan juga C himpunan bagian dari B. Nah, himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur itu ada di anggota himpunan hewan berkaki 4. Tetapi tidak bisa kita tulis jadi A himpunan bagian dari B. Nah, kita tidak bisa mengatakan setiap himpunan A itu ada di himpunan B karena dikatakan di A itu himpunan hewan, sedangkan di himpunan B itu himpunan hewan berkaki 4. Nah, jadi sedangkan ada hewan yang berkaki 2 seperti burung dan lainnya halnya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa A itu himpunan bagian B, tapi B bisa himpunan bagian A dan C juga himpunan bagian B. Nah, seperti itu kira-kira himpunan bagian. Nah, sebelum Bapak lanjut, mungkin di belakang agak berisik dari depan. Mungkin di belakang bisa ceng dengan temannya depan bisa pindah. Baik, langsung saja dilaksanakan karena Bapak agak terganggu konsentrasi dengan suara-suara yang Ananda berikan. Langsung bergerak. Nah, baik, terkait himpunan bagian ini Bapak kasih satu soal lagi. Nah, ini adalah 3 buah himpunan. Nah, bisa dikatakan di sini himpunan B itu adalah himpunan bagian dari A karena setiap anggota B ada di setiap anggota A. Nah, seperti ayam, burung, dan sapi kan ada di setiap anggota A. Bisa dikatakan di sini B itu himpunan bagian A dan C itu himpunan bagian B, dan bisa dikatakan juga C itu himpunan bagian A. Nah,
seperti inilah contoh jelasnya dari himpunan bagian tersebut. Apakah semua anandanya paham? Paham, Ya, Pak. baik, terima kasih. Selanjutnya itu jika memang sudah memahami terkait himpunan bagian, kita masuk kepada himpunan kosong. Selanjutnya kita masuk kepada himpunan kosong. Nah, bagaimana himpunan kosong tersebut? Nah, contoh soalnya di sini dikatakan, mungkin Bapak detailkan saja. Himpunan A adalah bilangan asli antara 3 dan 4. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, jadi di sini himpunan A bilangan asli antara 3 dan 4. Jadi bilangan asli antara 3 dan 4 kan itu tidak ada. Jadi dikatakan di sini himpunan A itu adalah himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Nah, anggotanya tidak ada. Atau contoh berikutnya itu himpunan B adalah himpunan hari dalam satu minggu yang diawali oleh huruf B. Himpunan B adalah himpunan hari yang dalam satu minggu diawali oleh huruf B. Nah, jadi karena tidak ada hari yang diawali oleh huruf B, maka dikatakan di sini anggota himpunan B itu tidak ada. Atau B sama dengan, nah, tidak ada. Mungkin untuk contoh lebih jelasnya, nah, bisa Pak contohkan di sini. Himpunan B adalah buku-buku berwarna kuning. Himpunan B itu adalah buku berwarna kuning. Nah, di sini kan bisa dilihat contohnya langsung ada 2 buku berwarna kuning. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa himpunan B itu jelas ada objeknya. Bisa dikatakan di sini ada 2 buku berwarna kuning. Nah, seperti itu. Nah, tapi jika dikatakan di sini himpunan B adalah 2 buah buku berwarna kuning. Himpunan B itu anggotanya adalah 2 buah buku berwarna kuning. Nah, sedangkan di sini Bapak hanya mempunyai buku yang tidak berwarna kuning. Nah, itu bisa dikatakan bahwa himpunan B itu bukan himpunan. Seperti ini jadinya. Nah, tetapi jika dikatakan seperti tadi, himpunan B adalah anggota himpunan buku 2 buah buku berwarna kuning. Jadi jelas ada himpunannya. Terakhir itu Bapak kasih soal, mungkin bisa Anda kerjakan. Nah, coba Anda cobakan ini antara 3 ini mana yang himpunan, mana yang bukan. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Sekarang itu kita masuk kepada soal, yaitu untuk 3 soal berikut. Nah, yang pertama siapa yang tahu kira-kira? Yang A itu himpunan bilangan prima genap. Nah, silakan tunjuk tangan. Bapak mau yang di depan karena yang di depan lumayan berisik. Nah, apa jawabannya? Yang A himpunan bilangan prima genap. Ya, silakan. 2, Pak. Ya, benar sekali. Jadi himpunan bilangan prima genap itu adalah 2. Nah, jadi dengan jelas bahwa yang A ini adalah himpunan, bahwa anggotanya itu ada 2. Yang B, himpunan bilangan genap habis dibagi 7. Apakah ada bilangan genap yang habis dibagi 7? Siapa yang bisa? Lain di depan. Silakan Anda. 42, Nah, Pak. bagus sekali. Nah, jadi himpunan bilangan genap habis dibagi 7 itu ada itu 42. 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Nah, jadi anggota himpunan bilangan genap habis dibagi 7 itu ada. Berarti ini adalah himpunan. Yang A juga himpunan. Nah, yang terakhir siapa yang bisa? Baik, yang di belakang, apakah yang terakhir ini adalah himpunan? Yaitu himpunan nama bulan yang lamanya 32 hari.
Bukan, Sama Pak. sekali tidak, karena tidak ada bulan yang melebihi 32 hari. Nah, sejauh ini sampai di sini materi kita hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat pada materi hari ini adalah bahwa himpunan itu adalah unsur dari atau anggotanya itu jelas. Seperti ini tadi, himpunannya itu ada 2 atau 42, jelas. Dan yang seperti yang relatif atau yang pendapat orang berbeda-beda, seperti jika wanita itu cantik sekali, nah itu kan relatif, ada yang bilang cantik, ada yang enggak, atau bunga itu harum sekali, nah itu bukan sebuah himpunan. Nah itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon diulang lagi di rumah, silakan baca materi minggu depan. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.